Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang perlu dilindungi aplikasi kesehatan yang mempermudah hidupmu. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok nama kelompok yang beranggotakan sebagai berikut. Apa saja yang akan kami presentasikan, yaitu ada value proposition, user research, user journey mapping, information architecture dan design, dan yang terakhir usability testing dari aplikasi kami. Pertama-tama, ada di value proposition. Apa yang melatar belakangi aplikasi kami? Aplikasi kami perlu dilindungi di latar belakangi oleh adanya kesulitan mencari ketersediaan ruang rawat, jadwal dokter, vaksinasi sebagai akibat dari masa pandemi, dan keterbatasan informasi yang tersebar di masyarakat. Proses desain aplikasi kami ada pertama-tama ada specified context of use yang terdapat di value proposition canvas dan user research. Selanjutnya ada specified requirements ada di user journey mapping. Yang ketiga ada proses produce design solutions ada di information architecture yang menghasilkan wireframe dan high fidelity prototype. Dan yang terakhir ada di evaluate design, yaitu ada di usability testing dan system usability scale atau score. Pertama ada di value proposition canvas. Pengguna kami terbagi menjadi dua pihak, yaitu ada pihak pasien dan pihak kesehatan. Nah, dari masing-masing pihak memiliki pains dan needs yang tersendiri. Seperti pasien itu memiliki pains kesulitan mencari ketersediaan ruang rawat rumah sakit, kesulitan mencari jadwal vaksinasi, kesulitan mencari dokter yang tersedia, dan kesulitan akan kredibilitas rumah sakit. Pasien juga memiliki needs, yaitu membutuhkan informasi mengenai ruang rawat, jadwal dokter, dan vaksinasi. Selain itu juga membutuhkan informasi mengenai aplikasi dan kemampuan mengubah data pribadi. Dari pihak kesehatan sendiri juga memiliki pace dan needs tersendiri, seperti kesulitan untuk melakukan update informasi secara real time, mendapatkan pesanan ruangan, jadwal dokter dan vaksinasi, kesulitan menghadapi perubahan jadwal secara mendadak, kesulitan memproses informasi pengguna untuk membutuhkan registrasi. Pihak kesehatan juga memiliki needs, yaitu terdapat integrasi database antara rumah sakit dan aplikasi sehingga tidak terjadi kesulitan untuk melakukan update informasi. Selain itu juga memiliki akses untuk menggunakan informasi pengguna yang telah memesan. Masing-masing pihak juga memiliki beberapa usability goals, delivers, improvements, dan potential partners. Dari pihak pasien, usability goals dari pihak pasien adalah dapat menggunakan aplikasi untuk mencari dan memesan ruang rawat, jadwal dokter, dan vaksinasi dengan mudah. Delivers-nya menyediakan informasi terkait ketersediaan ruang rawat, jadwal dokter, dan vaksinasi. Improvements dari pihak pasien menambahkan fitur filter yang dapat memfilter rumah sakit, dokter, dan vaksinasi. Selanjutnya ada potensial partner, yaitu ada pihak rumah sakit, lembaga penyedia vaksinasi, dan Kementerian Kesehatan. Dari pihak kesehatan sendiri, disability goals-nya adalah dapat menerima dan menolak kesalahan pengguna serta mengupdate informasi. Selanjutnya ada payroll tools, menyediakan integrasi database antara aplikasi dan pihak kesehatan dan memberikan akses pada informasi pengguna yang telah memesan. Selanjutnya ada improvements juga menambahkan fitur ruang bicara online antara penyedia dan pemesan jasa supaya dapat berkomunikasi secara langsung. Dan yang terakhir ada potensial partner dari pihak kesehatan, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan pihak rumah sakit. Sekian dari value proposition canvas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk user research, kami melakukan wawancara dengan 5 narasumber yang dapat dibagi menjadi 2 tipe, yaitu pihak rumah sakit dan pihak masyarakat umum. Dari pihak rumah sakit, narasumber kami adalah Bapak Suat Maji dari Rumah Sakit Yarsi. Terkait tingkat ketersediaan ruang rawat, persentase kasur yang ditempati pasien mencapai angka 60 hingga 70% pada masa pandemi COVID-19 ini. Untuk partisipasi vaksinasi COVID-19, banyak sekali partisipasinya dari masyarakat. Lalu untuk publikasi jadwal dokter dilakukan dengan datang langsung ke rumah sakit maupun secara online melalui telemedicine. Dan untuk perbaikan metode publikasi, narasumber berpendapat bahwa diperlukan perbaikan secara langsung serta secara lewat media sosial juga. Untuk pendapat narasumber terkait ide aplikasi kami, narasumber setuju karena aplikasi kami dapat membantu banyak orang. Harapan narasumber terhadap aplikasi kami adalah kedepannya dapat berkolaborasi dengan sistem informasi rumah sakit. Untuk masyarakat umum, kami mewawancarai 4 narasumber. Untuk cara mengetahui ketersediaan ruang rawat, semua
narasumber kami melakukannya dengan menelpon pihak rumah sakit serta mengecek website rumah sakit. Untuk proses administrasi ruang rawat, Aurel sebagai seorang VIP melakukan administrasi dengan mudah, dan Grace melakukan pemesanan lewat telepon. Untuk mendapatkan informasi vaksinasi, Aurel mendapatkan informasi dari gereja, dan Grace melalui teman, keluarga, serta media sosial. Lalu untuk mengetahui jadwal dokter, baik Aurel maupun Grace menelpon pihak rumah sakit, serta mengecek websitenya. Untuk kriteria rumah sakit yang diharapkan, Aurel berharap bahwa rumah sakit informasinya lengkap, terdapat customer service yang baik, serta transaksi dapat dilakukan secara online sehingga tidak perlu mengantri. Untuk Grace, fasilitasnya harus lengkap dan jaraknya dekat dari rumah. Untuk merusak citra rumah sakit, Aurel berpendapat bahwa itu terjadi apabila sistem informasi rumah sakit buruk dan customer service-nya juga buruk. Untuk Grace, pelayanannya buruk serta harga tidak sesuai pelayanan. Selanjutnya, proses administrasi ruang rawat. Baik Bapak Robert dan Adara tidak pernah masuk ruang rawat. Dan untuk mendapatkan informasi vaksinasi, Bapak Robert melakukannya melalui media massa dan aplikasi Jaki, dan Adara melalui media sosial. Untuk mengetahui jadwal dokter, Bapak Robert melalui aplikasi khusus milik rumah sakit, dan untuk Adara tidak pernah berkonsultasi ke dokter sehingga tidak perlu mengetahui jadwal dokter. Untuk kriteria rumah sakit yang diharapkan, Bapak Robert berpendapat bahwa minimal rumah sakit tersebut mendapat grade A dari Kementerian Kesehatan. Untuk Adara, rumah sakit dapat memberikan informasi yang jelas dan nyaman ketika berkonsultasi. Untuk perusak citra rumah sakit, Bapak Robert berpendapat bahwa itu terjadi ketika ketepatan diagnosis dokter dan pelayanan yang diberikan itu kurang. Dan untuk Adara, ketika petugas kesehatan itu salah memberi pengobatan. Lalu kami juga membuat persona user berdasarkan salah satu narasumber kami, yaitu Aurel Khadijah, seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi angkatan 2019 dari Universitas Indonesia. Ia berpendapat bahwa kesehatan adalah hal yang terpenting di hidup ini, dan ia ingin adanya peningkatan aksesibilitas di bidang kesehatan, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Frustasi Aurel selama ini adalah kesulitan mendapatkan jadwal dokter, kesulitan proses pencarian ruang rawat, sistem informasi rumah sakit yang buruk, serta informasi vaksin yang kurang. Tujuan dari Aurel menggunakan aplikasi kami adalah untuk mendapatkan jadwal dokter yang terbaru, mencari ruang rawat yang masih kosong, mempermudah pemesanan konsultasi dokter, serta mendapatkan informasi rumah sakit dan vaksin dengan mudah. Sekian dari saya, terima kasih. Bagian berikutnya adalah user journey mapping, di mana terdapat 2 skenario, yaitu skenario pertama adalah mencari informasi mengenai jadwal dokter, ruang rawat, dan kredibilitas rumah sakit, serta informasi mengenai vaksin. Step pertama yaitu mengunduh dan menginstal aplikasi dengan membuka App Store, mencari aplikasi, lalu mengunduhnya. Di mana aplikasi yang dicari yang diunduh akan lebih stabil dibandingkan versi web, namun dapat menimbulkan compatibility issue terhadap device yang digunakan oleh user, di mana developer harus memastikan bahwa aplikasi tersebut tersedia di semua platform. Step kedua adalah melakukan login dari register, yaitu dengan membuka aplikasi, lalu memasukkan data, dan menekan tombol register atau login. Yaitu pengguna akan merasa dipermudah karena tidak perlu mengisi informasi lagi ke depannya. Namun pengguna dapat merasa kesulitan untuk mengingat password dan lelah untuk melakukan login setiap menggunakan aplikasi, di mana dapat disematkan fitur Remember Me agar user tidak perlu untuk login setiap membuka aplikasi. Step 3 adalah mencari informasi yang diinginkan dengan membuka homepage, lalu memilih rumah sakit atau vaksin, di mana UI yang ditampilkan akan sederhana sehingga tidak banyak pilihan yang dapat membingungkan. Step 4 yaitu mendapatkan informasi terkait rumah sakit dengan cara melihat daftar rumah sakit lalu memilih rumah sakit yang diinginkan. Pengguna akan merasa senang jika informasi yang diberikan cukup lengkap, namun pengguna dapat merasa kebingungan jika tidak dapat menemukan rumah sakit yang diinginkan. Oleh karena itu, harus di-make sure bahwa semua rumah sakit terdapat dalam aplikasi tersebut. Step 5 yaitu mendapatkan informasi terkait vaksin, di mana caranya adalah melihat daftar vaksin berdasarkan jenisnya, terus memilih vaksin berdasarkan jenisnya.
di mana pengguna akan merasa informasi yang diberikan cukup mendetail mengenai vaksin, namun dapat merasa kebingungan jika informasi yang diberikan kurang. Opportunities-nya adalah melengkapi informasi yang diberikan, lalu membuat filter agar pengguna dapat mencari informasi yang diinginkan. Skenario kedua adalah di mana ingin memesan jadwal dokter atau kamar inap dan juga mendaftar untuk vaksinasi. Step pertama dan kedua sama seperti sebelumnya, yaitu mengunduh dan menginstal, lalu melakukan login dan register. Step 3 adalah memesan ruang rawat, jadwal dokter, dan vaksinasi, yaitu dengan cara membuka homepage, memilih opsi rumah sakit atau vaksin, melihat daftar rumah sakit, lalu memilih rumah sakit yang diinginkan, kemudian memilih opsi jadwal dokter atau ketersediaan rumah sakit. Pengguna dapat merasa dipermudah karena dengan menggunakan aplikasi ini akan memesan ruang rawat inap atau jadwal dokter akan lebih mudah. Namun pengguna akan merasa kewalahan jika terlalu banyak rumah sakit yang tersedia dalam apps tersebut, di mana opportunities-nya adalah membuat filter sehingga pengguna dapat mencari rumah sakit dengan lebih mudah. Step keempat adalah memesan vaksin, yaitu dengan menampilkan homepage, melihat daftar vaksinasi, memilih jadwal, mendaftarkan diri, dan mengkonfirmasi pilihan, di mana pengguna dapat dipermudah untuk memesan jadwal vaksinasi. Kemudian, pengguna dapat merasa kewalahan jika jadwal yang tersedia cukup banyak. Oleh karena itu, harus dibuat sebuah filter yang dapat memfilter jadwal vaksinasi yang tersedia. Terakhir, yaitu ketika user ingin melihat pesanan yang telah dibuat, yaitu dengan cara homepage, memilih page pesanan, memilih pesanan, lalu melihat detail pesanan, di mana pengguna akan lebih nyaman karena informasi mengenai pesanan tersimpan dan dapat dilihat kapan saja ketika pengguna menginginkan. Namun, pengguna dapat merasa kebingungan karena sulit untuk membedakan pesanan yang sudah selesai dan belum. Oleh karena itu, bagian pesanan yang sudah selesai maupun yang belum selesai harus dipisahkan sehingga tidak membingungkan pengguna. Sekian dari bagian user journey mapping. Selanjutnya adalah bagian information architecture and design. Pada bagian information architecture tersedia diagram alur yang menggambarkan fitur-fitur yang ada pada aplikasi perlu dilindungi. Mulai dari pengguna akan melakukan registrasi dan login, kemudian akan masuk ke dalam tampilan homepage, lalu bisa memilih fitur-fitur seperti rumah sakit, vaksin, list pesanan, dan bisa mengecek informasi akun yang digunakan. Kemudian dari fitur-fitur tersebut dijabarkan secara lebih lanjut mengenai hal-hal apa saja yang bisa dilakukan di setiap fitur. Berikut adalah wireframe dari aplikasi perlu dilindungi. Pertama, ada halaman login, di mana pengguna dapat memasukkan username dan password, serta mendaftar apabila tidak mempunyai akun. Kedua, ada halaman registrasi, di mana pengguna dapat membuat akun baru. Kemudian, ada halaman akun, di mana pengguna dapat melihat informasi terkait akun yang digunakan. Selanjutnya, ada halaman home, di mana pengguna bisa akan ditampilkan menu-menu yang bisa dipilih, yaitu rumah sakit, vaksin, dan riwayat pesanan. Selanjutnya ada halaman list rumah sakit, di mana pengguna dapat melihat daftar rumah sakit yang tersedia di lokasi yang dipilih. Selanjutnya ada halaman pilih lokasi rumah sakit, di mana pengguna dapat mengganti lokasi yang diinginkan. Selanjutnya ada halaman detail rumah sakit, di mana pengguna dapat melihat deskripsi dari rumah sakit yang dipilih. Selanjutnya ada halaman jadwal dokter, di mana pengguna dapat melihat informasi mengenai dokter yang sedang praktek di rumah sakit yang dipilih, beserta informasi spesialisasi dokter tersebut. Selanjutnya ada halaman pendaftaran jadwal dokter, di mana pengguna dapat melihat jadwal dokter tersebut dan memasukkan data-data diri untuk melakukan pendaftaran pemesanan. Selanjutnya ada halaman pilih ruang rawat, di mana pengguna dapat melihat daftar ruang rawat yang tersedia di rumah sakit yang dipilih. Lalu ada halaman pendaftaran ruang rawat, di mana pengguna dapat memilih tanggal, jam, dan lama tinggal di ruang rawat yang dipilih, dan memasukkan data-data diri untuk melakukan pendaftaran pemesanan. Lalu ada halaman list jenis vaksin, di mana pengguna akan mendapatkan informasi mengenai daftar jenis vaksin yang ada.
Lalu ada halaman jadwal vaksinasi, di mana pengguna dapat melihat informasi mengenai jadwal vaksinasi dari vaksin yang dipilih. Kemudian terdapat halaman pilihan lokasi vaksin, di mana pengguna dapat memilih lokasi vaksin yang diinginkan. Lalu selanjutnya ada halaman detail vaksinasi, di mana pengguna dapat melihat informasi mengenai waktu dan deskripsi layanan vaksinasi. Selanjutnya ada halaman pendaftaran vaksinasi, di mana pengguna dapat mendaftar vaksinasi yang dipilih dengan memilih tanggal, jam, serta memasukkan data-data diri untuk melakukan pendaftaran vaksinasi. Selanjutnya ada halaman riwayat pesanan, di mana pengguna dapat melihat list riwayat pesanan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Lalu yang terakhir ada halaman detail pesanan, di mana pengguna dapat melihat informasi dari pesanan yang dipilih. Berikutnya ada tampilan high fidelity dari aplikasi perlu dilindungi. Pertama ada halaman login, lalu halaman registrasi, halaman akun, halaman home, lalu ada halaman list rumah sakit, ada halaman lokasi rumah sakit, halaman detail rumah sakit, halaman jadwal dokter, halaman pendaftaran jadwal dokter, halaman pilihan ruang rawat, halaman pendaftaran ruang rawat, halaman list jenis vaksin, halaman jadwal vaksinasi, halaman pilihan lokasi vaksin, halaman detail vaksinasi, halaman pendaftaran vaksinasi, halaman riwayat pesanan, dan terakhir ada halaman detail pesanan. Kemudian berikut adalah link prototype dari aplikasi perlu dilindungi. Selanjutnya adalah bagian usability testing. Kami menggunakan dua buah teknik untuk mengumpulkan data, yaitu usability testing dan juga questionnaire. Usability testing kami gunakan untuk memperoleh feedback dan juga input tambahan terhadap desain aplikasi kami. Kami melakukan usability testing terhadap 5 orang narasumber. Lalu yang kedua, kami menggunakan questionnaire untuk memperoleh penilaian sistem usability, penilaian yang digunakan pada sistem usability scale. Dari usability testing yang dilakukan, kami mendapatkan beberapa usul perbaikan desain. Di antaranya pada bagian status pemesanan dapat diterapkan traffic light system agar user dapat mengetahui status pemesanannya dengan lebih mudah. Misalnya hijau untuk selesai, kuning untuk diproses, dan merah untuk dibatalkan. Lalu yang kedua ada informasi pada navbar. Beberapa user mengatakan bahwa mereka mengalami kesulitan untuk membedakan menu yang sedang dibuka. Jadi agar user tidak mengalami kesulitan tersebut, kami disarankan untuk menambahkan informasi pada navbar. Yang ketiga ada akomodasi peserta BPJS. Jadi di aplikasi kami nanti akan ditambahkan opsi yang dapat dipilih bagi peserta BPJS. Lalu yang keempat ada menu konfirmasi pembatalan pesanan. Jadi ketika pengguna menekan tombol pembatalan akan muncul suatu menu yang meminta konfirmasi pembatalan, sehingga user tidak akan ada kejadian pembatalan pesanan yang dibatalkan secara tidak sengaja. Lalu yang kelima ada opsi konsultasi online. Jadi bagi pengguna yang ingin melakukan konsultasi secara online dapat memilih opsi ini. Lalu yang selanjutnya ada quick call rumah sakit. Jadi apabila pengguna ingin menghubungi rumah sakit, mereka tinggal menekan suatu tombol dan nanti akan langsung tercopy nomor telepon rumah sakit terkait. Lalu yang terakhir ada fitur komplain. User akan merasa lebih nyaman jika mereka dapat menyampaikan keluhannya. Berikut adalah hasil SAS score kami dari kuesioner. Rata-rata nilai SAS score kami adalah 81,67. Nilai tersebut dapat dikatakan baik, artinya desain kami sudah cukup baik dan pengguna akan tetap terus menggunakan aplikasi. Dan berikutnya dari evaluasi yang telah dilakukan, kami dapat menarik kesimpulan bahwa perlu dibuatnya tutorial agar pengguna dapat belajar menggunakan aplikasi kami dengan mudah. Lalu juga perlu desain yang lebih menarik agar pengguna tetap menggunakan aplikasi. Dan yang terakhir, aplikasi harus menggunakan desain-desain yang umum agar pengguna lebih cepat terbiasa. Sekian dari saya, atas perhatiannya terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya terima kasih.